Halo sahabat Edunitas, ketemu sama aku lagi, Intania Nuraida. Dan aku Hilmi Ali. Dan kita ketemu lagi di konten Edu Info. Nah sahabat Edunitas, sekarang ini kita lagi memasuki bulan suci Ramadan. Untuk sahabat-sahabat Edunitas yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga walaupun kita tetap berpuasa ya di bulan hari ini ya, semoga buat teman-teman Edunitas yang menjalankannya tetap bisa produktif, tetap energik, Tetap sehat, dan puasanya tetap lancar. Amin. Ya. Oke, nah ini kan di video sebelumnya ini kita sudah ngebahas tentang hewan laut ya, hewan laut terunik ya. Nah kalau misalkan sebelumnya kita sudah ngebahas hewan laut, saat ini kita akan membahas dengan topik tentang tumbuhan terunik di dunia. Nah, untuk informasi yang pertama itu akan disampaikan sama Kak Hilmi. Oke. Nah, yang pertama ini ada namanya Lithops Julie. Jadi Lithops Julie ini adalah kaktus, gitu ya. Nah, tapi ini kaktusnya beda dibandingkan kaktus lain gitu. Bedanya, Kak? Nah, jadi kalau misalkan Lithops Julie ini merupakan kaktus yang bentuknya mirip batu atau kerikil. Oleh karena itu banyak yang menyebutnya sebagai batu hidup. Jadi kalau misalkan kaktus kan biasanya kalau dalam strukturnya itu dia duri-duri kan tajam kan. Kalau ini dia malah menyerupai batu. Gitu ya. Jadi dia itu menyerupai batu untuk menghindari hewan-hewan herbivora biasanya untuk bisa makan. Jadi pengiranya biar itu tuh batu gitu. Nah, jadi Lithops ini pertama kali ditemukan oleh William Jones Burchell pada tahun 1811. Udah lama banget ya. Selama ekspedisi di botani di Afrika Selatan gitu ya. Kondisi habitat asli dari Lithops itu gersang dan berbatu, memungkinkan mereka untuk menghindari diri dari pemangsa, yaitu dengan cara menyatu dengan batu-batu di sekitarnya. Jadi biar mereka nggak kelihatan itu tumbuhan, karena mumpung di sekitarnya batu, mereka ya jadi ikutan jadi batu gitu. Seakan-akan ya. Warna Lithops yang ditemukan semakin bervariasi, mulai dari abu-abu, coklat kemerahan, hijau dan merah muda. Jadi batunya itu di sana macam-macam warnanya. Gitu. Batunya maksudnya kaktusnya ya, kaktusnya yang menyerupai gitu ya. Itu uniknya sih. Jadi kaktusnya itu di sana. Tapi masalahnya kaktusnya yang kayak seperti ini itu cuma ada di Afrika. Itu masalahnya. Oke, itu yang pertama dari aku, yang keduanya dilanjutkan oleh Kak Intan. Oke, untuk informasi tanaman yang kedua itu ada Dionea muscipula. Nah, tanaman ini adalah tanaman karnivora yang paling terkenal. Karnivora? Iya. Makan daging? Iya, jadi memakan serangga. Serangga. Sih. Jadi kan biasanya kita tahu nih, sahabat Edunitas, kalau misalnya tanaman itu bisa membuat makanan sendiri karena dia memiliki klorofil. Nah, tapi ada juga tanaman yang nggak bisa membuat makanan sendiri. Salah satunya mereka bisa mencari makan dengan cara memakan serangga tadi itu. Nah, tanaman ini tuh mampu secara efisien dalam menangkap mangsanya karena memiliki dua pasang daun yang memiliki engsel. Tahu engsel nggak, Kak? Engsel itu kayak yang ada di pintu, jadi pintunya itu bisa ngebuka gitu. Ngebuka, menutup. Ya, jadi dia kayak ada daun, terus dia bisa buka tutup gitu. Nah, bisa kayak gitu. Nah, di bagian sisi-sisi permukaan daunnya itu ada duri-duri kecil dan juga ada rambut yang sangat sensitif. Oke, jadi di sekitar mulutnya berarti kayak gigi beneran gitu ya? Iya, jadi bentuknya kayak gigi beneran gitu. Oh, gitu. Nah, duri-duri tadi dan juga rambut yang sangat sensitif itu tadi bisa merasakan kehadiran mangsanya. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan kecil atau serangga yang ada di dekatnya, itu dia bisa langsung mengikat serangganya itu, terus langsung dimakan. Oke, kalau misalkan ya dari kita tempelin sini. Kayaknya mereka nggak tertarik deh. Emang iya? Nggak tahu, belum pernah coba. Nah, gimana kalau misalnya hewannya jauh atau serangganya jauh, Kak? Nah, si tanaman ini juga punya cara yang unik, yaitu dia mengeluarkan lendir yang memiliki bau yang mengikat serangganya itu buat datang. Jadi mendekat, terus baru ditangkap. Oh, jadi kasih bau dulu gitu ya? Iya. Nah, selanjutnya sampaikan sama Kak Hilmi. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah anggrek berwajah monyet. Oke, ya. Jadi dikutip dari Wikipedia, anggrek monyet adalah salah satu jenis anggrek yang bunganya mirip dengan wajah monyet. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dracula simiar. Jadi kadang bisa berwajah monyet, kadang juga mirip Dracula.
wajahnya itu di bunganya ya, yang dinamai oleh seorang ahli botani luar pada tahun 1978. Oke, dan dikutip dari Liputan 6, anggrek monyet itu hanya tumbuh di daerah pegunungan Ekuador, Kolombia, dan Peru pada ketinggian antara 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Cukup tinggi ya. Keunikan lain dari bunga itu adalah aromanya yang tak umum, yaitu beraroma segar seperti jeruk. Wah, enak. Ternyata. Jadi ada aromanya jeruk. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Kalinka. Oke, untuk tanaman yang keempat ini ada Piscotria elata. Tumbuhan ini adalah jenis tumbuhan yang hanya ditemui di wilayah Kolombia, Costa Rica, Panama, dan juga Ekuador. Jadi untuk di Asia atau apalagi di Indonesia itu nggak ditemukan ya. Nggak akan mungkin. Tumbuhan ini juga sering disebut sebagai hot lips plant karena bentuknya yang menyerupai bibir wanita dengan polesan lipstik berwarna merah cerah. Itu merahnya beneran alami dari tanamannya? Iya. Berarti nggak mungkin diwarnain, nggak mungkin ya? Enggak lah. Sudah muncul kayak gitu berarti? Iya, jadi sebenarnya kan yang kalau kita lihat bunga itu yang menarik gitu ya, bentuknya yang menarik. Nah, sebenarnya itu tuh bagian itu bukan bunga utamanya, Kak. Jadi itu adalah bagian daun yang termodifikasi seperti bentuk bibir. Nah, sedangkan untuk bunga utamanya itu sebenarnya ada di dalam antara bibirnya itu. Oke, bunganya berarti ini bibir nih tanamannya di tengahnya iya, gitu ya. Ketika kalau mekar nanti bentuk bibirnya jadi nggak terlalu terlihat. Oke, berarti ya gitu ya, makin lebar ya, udah nggak kelihatan lagi. Nah, kalau misalnya kita biasanya nyium bunga mawar, bunga melati, nah bunga ini adalah salah satu bunga yang paling pantas untuk dicium karena bentuknya yang super seksi dan juga cantik. Oh, dicium tuh hanya dicium, dihirup atau beneran dicium gitu? Terserah orang ya. Ya ngapain juga dong dicium beneran gitu. Iya, nggak, maksudnya kan dia bentuknya cantik gitu, terus menyerupai bibir wanita dan juga memiliki harum. Harum juga ya? Iya, dia juga harum. Bentuk bunganya yang unik, warnanya yang cerah dan juga wanginya yang harum itu dapat memikat serangga ataupun kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukannya. Oke, udah seksi, wangi lagi ya. Iya, keren banget kan? Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh aku. Ya, ini adalah tumbuhan paling unik yang kelima. Jadi ini uniknya unik menyeramkan ini sebenarnya tumbuhannya ini ya. Jadi namanya itu Hura crepitans. Oke, ini jadi kayak pohon sebenarnya, dia lebih pohon ya. Dikutip dari Eden Time, jadi ini merupakan pohon yang paling berbahaya. Di sepanjang batangnya yang menjulang ditutupi dengan duri-duri tajam yang sangat berbahaya. Jadi pohonnya itu batangnya itu tajam semua. Duri-duri gitu ya. Dia sepanjang batangnya tajam semua gitu. Nggak cuma itu. Nah, buahnya pun berbahaya karena selain dapat meledak, seperti dinamit saat matang. Jadi kalau misalkan mereka sudah matang, mereka jatuh meledak dar gitu. Itu beneran meledak gitu loh buahnya. Meledaknya bisa sampai melukai seseorang. Nah, ya, kalau misalkan kena gitu ya, atau misalkan kemakan gitu ya, itu juga dapat menimbulkan kram usus, diare, muntah, kebutaan kalau kena, bahkan kematian. Jadi memang buahnya tuh nggak bisa dimakan. Nggak bisa. Nggak cuma itu, jadi di getahnya itu juga sangat beracun. Makanya dulu orang-orang zaman dulu menggunakan panah itu ujungnya itu dikasih lapisan dari getah pohonnya tadi. Gitu. Jadi dikasih ngambil dari pohonnya itu, getahnya diambil, ditaruh di ujung panahnya gitu biasanya untuk berburu gitu ya. Unik sih. Nah, ledakan yang terjadi pada buah saat terlalu matang bukanlah sebuah tindakan perlawanan dari predator atau semacamnya, melainkan sebagai bentuk upaya perluasan jangkauan penyebaran biji dan upaya reproduksi. Jadi misalkan pohon itu menjatuhkan buahnya itu sebenarnya bukan melukain yang lain, tapi untuk biar ketika buahnya dijatuhkan tumbuh pecah lagi gitu ya, pecah terus bijinya tertanam, tumbuh lagi gitu. Itu serem juga sih, udah getahnya beracun, batangnya berduri, buahnya juga bisa meledak. Tapi ini pasti cuman ada di salah satu daerah ya, Kak ya? Salah satu daerah, tapi karena sudah semakin luas di Indonesia juga sudah ada. Oh gitu, soalnya tadi kan dibacain kalau misalnya buahnya itu bisa meledak. Iya. Kan biasanya reproduksi tanaman itu bisa dibawa misalnya kelelawar gitu, makan buahnya terus bijinya jatuh di suatu tempat yang lain. Betul. Kayak gitu. Tapi ini kan nggak bisa dimakan karnivora. Nggak bisa dimakan siapapun memang. Jadi reproduksinya harusnya kan di sekitar situ, di satu wilayah. Iya, itu benar-benar hidup sendiri dia kayaknya tanpa bantuan yang lain.
Ya oke, itu saja dari kami mengenai 5 tumbuhan terunik di dunia. Nah, untuk sahabat Eternitas, menurut kalian dari yang kita sampaikan tadi mana yang paling terunik? Menurut sahabat Eternitas ada yang unik lagi tapi belum kita sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, buat sahabat-sahabat Eternitas, kalau misalkan punya ide yang ingin disampaikan mengenai info untuk video selanjutnya gitu ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, itu saja buat sahabat Eternitas. Jangan lupa. Terima kasih, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel ini. Ya. Oke, semoga terhibur. Ya. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Sampai ketemu di video selanjutnya.